Selamat pagi, salam sehat untuk para pencinta tanaman bambu di mana saja berada, khususnya mahasiswa yang tengah menggeluti mata kuliah ilmu budaya bambu, seperti mahasiswa Stiper yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan mata kuliah bambu, dan itu perlu kita pelajari. Semoga kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Dan saat ini saya Nikono Wuli, salah satu pencinta tanaman bambu, ingin membagi informasi tentang bambu dan tips teknik budidaya bambu yang sederhana. Berikut saya akan menjelaskan tentang teknik pembibitan bambu. Ini bagian terpenting dalam budidaya bambu, yaitu memastikan bibit tersedia dan bibit ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pembibitan bambu ini hal yang tidak sulit, namun harus diperhatikan agar pertumbuhannya itu baik, produktivitasnya tinggi. Pembibitan bambu dapat dilakukan dengan tiga atau dua cara saat ini, yaitu secara generatif dengan menggunakan biji bambu, kemudian juga dilakukan secara vegetatif modern itu dengan secara kultur jaringan. Dan saat ini di kota-kota besar itu pada balai-balai penelitian banyak memproduksi bibit bambu dengan cara kultur jaringan. Dan pada saat ini atau sedang kita berada di tempat ini adalah teknik budidaya dengan secara vegetatif konvensional, yaitu menggunakan stek, ya. Stek seperti ini, yaitu stek yang diambil dari batang bambu. Kenapa? Karena ini lebih ekonomis kita menggunakan secara, dan pada umumnya saat ini kita di NTT di Indonesia menggunakan dengan cara stek, ya, dengan cara stek karena lebih ekonomis, sederhana, dan teknologi tidak tinggi, ya, teknologi rendah tanpa menggunakan teknologi pembibitan modern. Kemudian pada tempat ini juga ini ada pembibitan, lalu ada yang jadi, kemudian ada yang tidak, yang mati, yang tidak jadi, seperti ini. Yang jadi ini juga ada yang sudah siap tanam dan ada juga yang belum siap tanam. Stek bambu yang diinginkan adalah seperti ini. Ini semua saya ambil, kita baru ambil kemarin sore. Ya. Ini dari jenis betung, ya. Jenis betung atau Dendrocalamus asper, ya. Jenis betung. Jenis betung ini tadi dia memiliki diameter yang besar dan banyak digunakan, pemanfaatannya lebih besar dibanding dengan jenis-jenis yang lain, sehingga ini perlu kita kembangkan dalam jumlah yang lebih banyak. Ada ciri, ya, atau pertama, kemudian ini kita ambil dari mana? Ya? Kita ambil dari batang, ya. Ini ranting kita ambil dari batang bambu, ya. Dengan menggunakan parang atau gergaji kita pisahkan dari batang bambu dengan tanpa merusak batang utamanya atau rumputnya. Kemudian kita potong bagian atas, menyisakan atau 2-3 bahkan 4 node ataukah ruas, ya. Kita potong, kita buang bagian atas. Kemudian nanti ini yang siap ditanam. Stek yang seperti apa? Ini stek yang harus kita ambil dari bambu yang masih relatif muda, setidaknya 1-2 tahun. Ya. Kenapa yang relatif muda atau matang? Agar ya, kalau yang masih muda, relatif muda, tidak terlampau muda dan tidak terlampau tua, karena kadar airnya masih tinggi,
dan ini kemungkinan tumbuhnya cepat dan tinggi. Ya. Bisa dibedakan stek bambu yang baik dan layak kita jadikan stek untuk ditanam di polybag itu adalah yang warna hijau, ya. Warna hijau dan ini segar dan segar. Dibanding dengan ini warna sudah terlampau kuning dan ini diambil dari yang tua. Ya. Ini tua, ini tidak kurang disarankan. Ya. Tapi juga bisa kita coba untuk membuktikan bahwa yang hijau atau yang ini lebih mudah atau lebih baik digunakan. Ini kita pastikan bahwa ini baru saja kita ambil, ya, lihat dengan dia masih segar, kadar air masih tinggi, sehingga ini bisa kita letakkan di polybag. Ya. Biasanya juga sebelum ini kita masukkan, kita tanam di polybag, untuk mempercepat pertumbuhan akar, sebagian orang kemudian terlebih dahulu merendam stek ini dalam larutan perangsang hormon perakaran untuk selama 24 jam untuk kemudian langsung dimasukkan di dalam polybag. Sedangkan pada praktek kita ini, dan ini juga yang sudah jadi, ini tanpa ada larutan, tanpa direndam, ini langsung saja kita akan masukkan di dalam polybag. Polybagnya nanti kita contohkan yang ada ini, ya. Ini ada beberapa yang gagal, ya. Yang gagal ini sedianya usianya sama dengan ini. Gagalnya itu ada banyak hal. Pertama, memang asli dari steknya ini tadi mungkin terlampau tua atau terlampau muda. Yang kedua adalah banyak juga adalah perawatan selama proses pembibitan, ya, bahwa itu harus disimpannya di dalam naungan atau teduh, kemudian setiap harus disiram secukupnya, ya. Dan ini akibat perlakuan yang kurang baik, maka dia mati, ya. Ini contoh, ini akibat perlakuan perawatan selama pembibitan yang kurang baik, ini sudah ada perakaran yang luar biasa, yang bagus, ya. Namun kemudian mati. Ini akibat penanganan atau tidak disiram secukupnya dengan panas, suhu yang cukup panas, sehingga dia mati. Dan kita akan memanfaatkan kembali media polybag yang ada ini, ya. Media polybag yang ada ini sudah ada tanahnya dalam media polybag ini. Kemudian kita langsung memasukkan setidaknya satu ruas ini yang ada akar ini ke dalam permukaan tanah, kemudian kita membiarkan 2 atau 3 mata tunas atau buku ini di atas permukaan tanah untuk pertunasannya nanti. Kita masukkan biasa saja, ya, memastikan untuk 1 sampai dengan 2 ruas ini ke dalam tanah, ke dalam permukaan tanah, ya. Kemudian kita tutup, ya, dan tekan kemudian supaya kuat, lalu kita siram. Kita siram dengan air secukupnya, ya. Kemudian kita akan pindahkan polybag ini ke dalam tempat yang lebih jauh, ya. Ini juga kita akan coba juga, ya. Ini, ya, boleh dikatakan ini penyulaman, ya. Penyulaman terhadap bibit yang mati, ya. Mati akibat, ya, dia gagal tumbuh, lalu kemudian juga memang karena kesalahan perawatan selama pembibitan. Ini kita coba juga dengan stek yang agak tua, ya, agak tua yang dicirikan mulai kuning, dan kadar airnya sudah kurang, tapi kita juga perlu mencoba. Ini kita masukkan juga ke dalam polybag secukupnya. Pertama bonggolnya ini harus kita masukkan ke dalam tanah.
seperti ini, kemudian kita menyiramnya secukupnya. Lalu ya, ini sama halnya juga kita akan melakukan dengan stek-stek yang ada. Kita coba menanamkan semua di sini. Nah, ini penaunya bisa kita menggunakan jaring ini, ya, jaring. Demikian sekilas kita berbagi tips tentang teknik pembibitan dan perawatan bibit bambu dengan menggunakan stek. Lalu kapan akan tumbuh, akan muncul tunas? Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya 1 sampai 2 bulan itu baru muncul tunas, baik pada tunas batang maupun akan muncul pada tunas muncul dari bonggol dari bawahnya. Ya. Yang bisa kita siap tanam adalah muncul tunas dari perakaran, bukan tunas yang di ruas-ruas ini. Ya. Dan butuh waktu untuk 3 sampai 4 bulan kita melakukan penyesuaian sebelum kemudian ini ditanam di lapangan. Tidak mesti harus dengan polybag besar. Ini polybag yang kita gunakan. Ya, kita bisa menggunakan polybag yang lebih kecil, ya, sebelum atau tanpa kita memindahkan ke polybag besar, ya, untuk bisa kita langsung bawa ke lapangan untuk ditanam. Dan baiknya disarankan kita bisa melakukan pembibitan di awal musim hujan, ya, di awal musim hujan, sehingga setelah 1 tahun pada musim penghujan berikutnya kita sudah bisa langsung tanam di lapangan. Sudah bisa langsung tanam di lapangan. Ciri bambu yang sudah bisa siap tanam itu adalah seperti ini sudah muncul tunasnya. Ini sudah bisa kita tanam di lapangan. Kenapa harus baiknya kita lakukan penanaman atau pembibitan di awal musim hujan agar kita bisa hemat penggunaan air, lalu juga tenaga kerja. Kalau kemudian kita membutuhkan pembibitan dalam jumlah yang besar, sehingga pekerjaan menyiram, ya, itu bisa dikurangi dengan adanya hujan, dan itu kan lebih baik. Ciri dari 3 bambu yang ada di Kabupaten Ngada, yaitu ini betung, ini pering, dan ini aur atau burung. Ya. Perbedaannya cukup mencolok. Ya. Kalau tumbuhan yang sudah besar itu membedakannya sangat besar, terutama dari diameter atau ukuran batangnya, di mana betung itu besar, ya, lingkarannya, panjangnya, diameternya itu sangat besar. Kemudian berikutnya adalah pering dan juga gurung. Khusus betung dalam hal bibit seperti ini dapat dibedakan dari betung itu diameter batangnya lebih besar, kemudian warnanya ini sedikit agak coklat, hijau coklat, kekuningan juga, kemudian daun ini relatif besar, ya. Daunnya itu misalnya dari daunnya relatif besar, ya. Ini juga bisa dibedakan dari tunas, ya. Tunas rebung yang tumbuh, ini tunas yang siap tanam ini kalau di pohon besar dia biasanya warnanya coklat dan lingkarannya cukup besar, ya. Itu betung, ya, atau betung dalam bahasa Jawa atau Ngada. Kemudian ini pring, ya. Pring ini relatif lebih halus, ya, dan ukuran diameternya kecil. Kemudian juga ini daunnya juga lebih kecil dari betung. Dia ini relatif lurus, ya, lurus. Kemudian halus. Ada juga pering yang kebanyakan pering hijau, ya. Lalu ada juga di Ngada ada pering yang warna kuning. Ini juga anakan atau bibit yang siap tanam karena sudah muncul tunas dari bonggolnya. Ini sudah muncul dan ini sudah siap tanam. Ini pering. Kemudian ini adalah bambu
gurung atau guru atau aur. Ini ada bambu aur hijau, ada atau pering gurung hijau dan gurung kuning. Ada bambu kuning, ada bambu hijau. Ini dia relatif kasar, kemudian tidak terlalu lurus. Ya, antar ruas itu pendek, ya, pendek dibandingkan dengan pering. Dan dia relatif bengkok-bengkok, ya, tidak lurus seperti pering ataukah betung. Ini juga anakannya, ini ada ini contoh gurung kuning, ya, Bambusa vulgaris. Nah, ini yang kuning. Ada juga di sini yang warna hijau. Ini anakan atau bibit bambu yang sudah siap tanam. Ini polybag-nya besar, ini media tanamnya di polybag. Ini juga kita sudah pindahkan dari polybag kecil ke polybag besar, ini agar penyesuaian dan lebih layak untuk siap ditanam.